Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus siswa-siswi perguruan Pancabudi yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai pada puasa yang ke-17 ini, kita masih diberi Allah kesempatan dan kesehatan untuk mengisi bulan suci Ramadan dengan amalan-amalan kebaikan. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, di mana Rasulullah SAW berkisah tentang 3 orang pemuda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW berkisah tentang 3 orang pemuda yang terperangkap dalam sebuah gua dikarenakan pintu gua tersebut tertutup oleh bongkahan batu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang terjebak dalam sebuah gua tersebut, maka ketiga pemuda ini amat sangat khawatir sekali. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk mendorong batu tersebut agar dapat bergeser dari pintu gua tersebut. Namun semuanya sia-sia. Batu tidak bergerak. Hingga sampai akhirnya salah seorang dari mereka mengatakan, "Wahai kawan-kawanku, bagaimana jika kita berdoa dengan menyebutkan amalan-amalan kebaikan yang pernah kita lakukan semasa hidup kita?" Maka mereka pun memulainya. Pemuda yang pertama berdoa, "Wahai Tuhan, Engkau yang maha mengetahui segala apa yang pernah kuperbuat, bahwa sesungguhnya aku memiliki ayah dan ibu yang sudah tua. Sampai hari ini aku berbakti kepada mereka. Aku basuh kaki mereka. Aku berikan makan dan minum mereka setiap hari. Aku layani mereka selayaknya seorang raja, ya Allah. Kalau amalanku ini Engkau terima, ya Allah, maka mohonlah, ya Allah, kabulkan permohonan kami. Selamatkanlah kami dari gua tersebut." Lantas pemuda itu pun mendorong batu yang ada di pintu gua itu. Batu pun bergeser sedikit. Pemuda kedua berdoa, "Wahai Allah, Engkau maha mengetahui apa yang telah kuperbuat, ya Allah. Bahwa suatu ketika saya pernah meninggalkan perjinahan karena takut akan siksamu. Padahal perjinahan itu sudah ada di depan mata saya. Tapi karena takut azabmu yang pedih, saya tinggalkan wanita tersebut. Kalaulah ini menjadi kebaikan bagi diriku, ya Allah, maka mohonlah, mudahkanlah urusanku. Selamatkanlah aku dari tempat ini." Maka si pemuda kedua tersebut pun mendorong batu yang ada di pintu gua tersebut. Batu pun bergeser sedikit. Namun belum bisa untuk dilewati. Sampai pemuda ketiga, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha mengetahui atas segala sesuatu, ya Allah. Ketahuilah bahwa aku pernah diamanahi harta dari seseorang. Aku jaga harta tersebut. Aku pelihara ternak-ternak dia. Sampai akhirnya harta itu melimpah. Ternak-ternak itu menjadi banyak. Dan yang punya ternak tersebut pun datang kepada aku, ya Allah, untuk mengambil haknya tanpa rasa keberatan. Aku berikan hak dia kepadanya. Karena itu, ya Allah, kalau itu menjadi kebaikan bagi diriku, maka aku bermohon padamu, selamatkan aku dari tempat ini, ya Allah, atas kebaikan yang pernah ku perbuat ini." Maka pemuda ketiga pun mendorong sehingga batu pun bergeser. Dan sekarang pintu gua sudah terbuka. Ketiga pemuda itu selamat keluar dari gua tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi orang yang senantiasa optimis,
Tidak patah semangat sebesar apapun masalah yang menghadapi kita. Optimislah, yakinlah bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tak disangka-sangka. Yang kedua, berbuat baik sajalah kita. Karena perbuatan baik kita, amalan-amalan baik kita, pasti akan dibalas Allah dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, in ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asaktum falaha. Jika kau berbuat kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu untuk dirimu. Jika kau berbuat kejahatan, maka sesungguhnya kejahatan itu juga untuk dirimu. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.